Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Azure Zone, Azurin aja. Nama saya Irving Utagalung, saya adalah Cloud Solution Architect dari Microsoft Indonesia. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai cara memproteksi atau melindungi virtual machine yang ada di Azure. Salah satu best practice yang saya tekankan pada saat itu adalah jangan menggunakan public IP, apalagi kalau kita gunakan untuk melakukan manajemen seperti menggunakan remote desktop ataupun SSH. Karena jadinya sangat mudah untuk di-attack oleh cyber criminal gitu. Nah, ada beberapa opsi kemarin yang saya berikan di video sebelumnya. Di kali ini saya akan fokus hanya di Azure Bastion. Jadi bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara setupnya. Oke, kita masuk dulu ke whiteboard. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini, bayangkan kita punya sebuah virtual machine, gitu ya. Kalau di Azure tentunya virtual machine itu ada di dalam sebuah virtual network ya. Ada VNet dan di dalamnya tentunya ada subnet gitu. Jadi ini subnet yang kita pakai untuk virtual machine tersebut. Nah, untuk setup Azure Bastion, kita perlu membuat satu buah subnet lagi yang kita sebut namanya Azure Bastion subnet. Oke. Ini requirement ya dari Bastion, jadi harus menggunakan nama ini. Kenapa nanti perlu subnet ini? Karena nanti sebenarnya si Bastionnya di-deploy di sini gitu ya. Ini Bastion. Oke. Jadi setiap kali kita mau connect ke sebuah VM, maka Azure secara transparan di belakang akan mendeploy semacam jam host lah gitu ya. Jadi kita akan connect ke jam host itu dengan menggunakan HTTPS. Baru nanti dari sini kita connect dengan menggunakan RDP atau SSH. Sebenarnya di latar belakang, HTTPS ini kan tentunya membutuhkan public IP. Jadi nanti salah satu requirement juga adalah menggunakan public IP. Tapi berbeda nih ya dengan yang saya sebutkan sebelumnya, supaya jangan menggunakan public IP untuk VM-nya langsung. Karena artinya dengan menggunakan public IP sendiri langsung di sebuah VM, selain kita harus mengurus security-nya, kita juga jadi harus punya banyak public IP untuk banyak VM gitu ya. Sementara untuk public IP yang ada di Azure Bastion ini tentunya sudah dilindungi oleh Microsoft, itu satu. Kedua, kalau kita punya banyak VM gitu ya, jadi bayangkan ada banyak VM di sini, maka kita bisa menggunakan Azure Bastion yang sama gitu. Jadi sangat-sangat efisien. Oke. Sekarang kita masuk ke Azure Portal. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sudah punya virtual machine Windows dan saya akan tunjukkan sekarang bahwa virtual machine ini hanya menggunakan internal IP gitu ya, private IP. Jadi dilihat di sini, rekan-rekan bisa lihat tidak ada public IP-nya ya. Jadi public IP-nya kosong. Oke. Dan di sini dia hanya punya private IP nih ya. Jadi kita hanya punya private IP, jadi kita sama sekali tidak terhubung dengan public IP. Oke. Kalau kita masuk ke virtual network-nya, kita bisa lihat bahwa virtual network-nya itu saya buat sengaja agak besar gitu ya. Jadi /16 supaya mudahkan aja untuk demo. Jadi /16 dan kita sudah punya satu buah subnet, yaitu subnet default yang bentuknya /24. Jadi 10.2.00/24. Oke. Jadi nanti di sini kita harus membuat sebuah subnet baru. Oke. Nah, kita bisa buat Bastion dengan banyak cara. Kalau saya sih biasanya langsung aja masuk ke Bastion gitu ya. Ini pertama kali kita mau setup. Kemudian kita akan add yang baru. Dari add ini baru kita masuk ke, kita tunggu dulu sebentar. Oke. Dari add ini kita harus pilih resource groupnya apa. Tadi saya masukkan zone demo, terus kita kasih nama misalnya Bastion Azure Zone Demo. Oke. Kemudian kita pilih
Southeast Asia sebagai regionnya. Nah, di virtual networknya mulai dicek nih sama dia. Karena begitu kita pilih Southeast Asia, akan dia cari virtual network yang mana aja yang ada di Southeast Asia gitu ya. Tadi kan udah ada ini, VNet. Oke, nah dari sini langsung ada warning dari Azure. Oke, bisa dilihat di sini ada warning dari Azure bahwa virtual network itu harus ada namanya khusus gitu ya. Dan di sini kan nggak ada gitu. Jadi kita harus manage subnetnya. Kita klik, kita harus create subnet baru. Namanya adalah Azure Bastion Subnet. Oke. Jangan lupa namanya ya, Azure Bastion Subnet. Oke. Di sini udah langsung diberikan dari Azure karena kita masih punya banyak address space, bisa aja. Tapi yang minimum /27 ya, jangan lupa untuk Azure Bastion. Di sini sebenarnya saya tidak perlu ada create apa-apa lagi, tinggal saya gunakan default aja settingannya, dan kita tinggal tunggu nanti subnetnya dimasukkan. Oke. Nah, setelah subnetnya udah jadi, kita tutup. Kita kembali di sini. Nah, udah langsung dipilih karena namanya sudah sesuai ya. Sudah langsung dipilih oleh Azure. Ini namanya Azure Bastion Subnet. Kemudian kita perlu buat public IP. Jadi kita create aja satu lagi baru gitu ya. Ini udah ada namanya, nggak apa-apa. Kalau mau ngikutin naming convention masing-masing perusahaan silakan. Saya langsung create. Dan setelah create ini, kita akan tunggu sebentar sampai nanti Azure Bastionnya jadi dibuat, oke? Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini deployment complete. Kita bisa go to resource untuk lihat seperti apa bentuknya gitu ya. Sebenarnya sih nanti kita aksesnya nggak langsung dari Azure Bastionnya ya. Nanti saya akan tunjukkan. Cuma nanti kira-kira seperti ini. Ini berarti Bastionnya ditunjukkan virtual networknya ada di mana dan subnetnya ada di mana. Oke, succeeded. Nah, kalau kita kembali lagi ke virtual machine kita, jadi di virtual machine kita tadi, kita seakan-akan kita lagi mau manage nih ya, kita mau masuk ke sana, ini virtual machine-nya yang mau saya akses, maka kita tinggal masuk ke bagian Bastion. Jadi kita scroll di sebelah kiri nih, kita scroll ke bawah, di sini ada pilihannya di bawah operations, ya, ada Bastion. Oke, nanti kita tinggal pilih nih, connect-nya pakai Azure Bastion, dia akan langsung cek kita punya Azure Bastion atau enggak. Nah, dia ketemu nih ya, ada Bastion Azure Zone Demo, di sini provisioning state-nya itu udah succeeded, jadi kita tinggal langsung pakai. Oke, dan harus masukkan username password ya. Jadi saya sudah untuk masuk ke VM-nya dalam hal ini. Jadi saya menggunakan username password. Saya tinggal klik connect. Maka di sini adalah saatnya ketika kita terhubung dengan Azure Bastion dan Azure Bastion-nya itu akan masuk ke virtual machine kita. Oke. Nah, ini menarik karena artinya rekan-rekan nggak perlu lagi install remote desktop dan lain-lain gitu ya. Karena semua connectionnya sebenarnya dilakukan menggunakan browser. Dan ini jadinya jauh lebih aman. Secara firewall perusahaan dan lain-lain biasanya kan HTTP sama HTTPS ya otomatis terbuka gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat, saya sudah masuk nih. Ini virtual machine-nya. Oke, saya punya virtual machine Windows 10. Dan khusus untuk copy paste di sini juga ada fasilitas clipboard gitu ya. Untuk membantu copy paste, mirip seperti remote desktop gitu. Jadi very simple. Nggak kompleks, kita tinggal setup sekali dan habis itu langsung digunakan. Dan karena kita menggunakan Azure Bastion ini dari dalam Azure Portal, tentunya rekan-rekan jadi bisa juga mengontrol dengan menggunakan role. Jadi menggunakan RBAC, Role Based Access Control yang ada di Azure. Nah, ini akan jauh lebih aman karena jadinya kita bisa memilah-milah siapa yang boleh mengakses virtual machine yang mana. Oke, jadi semoga kali ini rekan-rekan terbantu dengan menggunakan video saya, bisa setup Azure Bastion di perusahaan masing-masing, dan tentunya akan membantu juga keamanan di virtual machine rekan-rekan semua. Oke, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.